Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul di tengah keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah PA pada tanggal 28 April tahun 2020. Dan marilah saat ini kita mulai ibadah kita malam hari ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 29, bait 1 sampai dengan bait yang ketiga. Sumangga sowan Gusti. Mari bersama-sama pada kesempatan ini kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang maha mulia, kami mengucap syukur malam hari ini kami sudah bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk bisa bersama-sama mengadakan ibadah PA. Kami mohon Tuhan memberkati ibadah yang kami lakukan malam hari ini, sehingga semuanya dapat memperkuat iman percaya kami, dan kami juga bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena malam hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kami mohon Tuhan buka hati, buka pikiran kami, sehingga apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu bisa kami pahami dan terlebih bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 59, bait 1 dan baitnya yang kedua. Pinujio tansah Allah momirah. Kangkung
tiba saatnya kini bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga akan saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian yang demikian bunyinya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bayi ketika baru dilahirkan sangat lemah keadaannya. Mungkin beda dengan bayi makhluk ciptaan Tuhan yang lain seperti bayi binatang, hanya menunggu waktu beberapa jam saja, kemudian bayi binatang itu bisa berdiri, bisa melakukan hal-hal sederhana dengan sendirinya. Beda dengan bayi manusia yang harus ada bimbingan, harus ada dampingan dari orang tua, orang-orang terdekatnya untuk menjaga, menyayangi bayi itu. Dan keadaan yang lemah inilah yang memang menjadi ciri khas bayi yang baru lahir, karena memang disitulah menunjukkan bahwa bayi ini memang butuh perhatian, butuh kasih sayang dari orang-orang yang terdekat. Dan bayi yang lemah ini ternyata juga tahu apa yang dia butuhkan di tengah kelemahan yang dia alami. Hal ini terbukti ketika bayi baru lahir. Bayi tahu bahwa dia harus mencari air susu. Bagaimana ketika untuk mendapatkan susu itu, dia harus menghisap susu itu. Bayi tahu. Dan cara itu sudah dipelajari oleh bayi sejak ketika di dalam kandungan. Ketika usia beberapa bulan, bayi itu sudah mulai belajar untuk menghisap ibu jarinya. Itu sebagai latihan dia ketika nanti sudah melahirkan, sudah dilahirkan ke dunia, bayi itu bisa kemudian mendapatkan apa yang dibutuhkan. Nah, inilah situasi khususnya yang dialami mungkin kita semua ketika kita masih bayi. Kita lemah, bayi itu semua lemah, tetapi di tengah kelemahan itu, bayi itu tahu apa yang dibutuhkan dan tahu bagaimana kemudian cara untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang lemah itu juga ternyata dialami oleh jemaat Tuhan yang waktu itu dikirimi surat oleh Petrus. Petrus mengirimkan suratnya ini memang untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada jemaat Tuhan waktu itu yang sedang mengalami penderitaan, mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Dan ada beberapa hal yang menjadi titik tekan di dalam surat yang dikirimkan oleh Petrus kepada jemaat Tuhan waktu itu. Yang pertama, yaitu di ayat 1, akan saya ulangi. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Disinilah Petrus mengingatkan yang pertama, di tengah menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan itu, umat Tuhan diharapkan membuang hal-hal yang negatif. Ketika kita mengalami pergumulan, kita justru diminta jangan sampai ada hal-hal buruk di dalam diri kita. Buanglah segala kejahatan, buanglah tipu muslihat, buanglah segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu yang diharapkan oleh Petrus pertama untuk dilakukan oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Dan yang kedua, Petrus mengumpamakan, juga membuat sebuah analogi dengan bayi yang selalu mengharapkan air susu yang murni dan yang rohani, seperti yang tertulis di ayat 2 tadi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Itu dikatakan di ayat yang kedua tadi. Dalam arti di sini Petrus juga mengharapkan kepada jemaat Tuhan waktu itu, jadilah seperti bayi yang tahu apa yang dibutuhkan
ketika mengalami pergumulan. Seperti bayi tadi, di tengah kelemahannya, bayi tahu bahwa yang dia butuhkan adalah susu. Mungkin juga di tengah-tengah jemaat Tuhan waktu itu, diharapkan jemaat Tuhan juga di tengah kelemahannya tahu bahwa yang dibutuhkan adalah kekuatan dan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Maka dari itu diharapkan tadi juga supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Karena jika jemaat Tuhan waktu itu terus mau berharap bersandar kepada Tuhan seutuhnya, maka jemaat Tuhan tetap bisa bertumbuh di tengah-tengah penderitaan karena sudah mengecap atau merasakan kebaikan Tuhan di tengah tantangan penderitaan yang dia alami. Inilah kemudian yang menjadi titik tekan disampaikan oleh Petrus kepada jemaat Tuhan waktu itu. Jadi yang pertama, buang dulu hal-hal buruk. Yang kedua, jadilah seperti bayi yang tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Butuh pertolongan dari Tuhan, butuh penguatan dari Tuhan. Dan selanjutnya, kita bisa mendapatkan kekuatan, bahkan kita bisa tetap bertumbuh di dalam iman, meskipun kita mengalami situasi yang tidak mudah. Meskipun kita mengalami situasi yang sulit. Itu yang disampaikan Petrus kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi kita saat ini, dengan merebaknya virus corona, di tengah-tengah kehidupan kita semua, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, di tengah-tengah situasi ini membuat kita semua sebagai manusia mengalami situasi yang sulit. Sulit secara ekonomi, sulit secara kehidupan sosial. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang memang muncul karena adanya virus ini. Tetapi kemudian jika kita belajar dari surat yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat Tuhan, kesulitan bukan membuat jadi alasan bagi kita untuk tidak bertumbuh. Kesulitan bukan menjadi alasan bagi kita untuk menyerah terhadap kehidupan ini. Tetapi mari kita teladani apa yang disampaikan Petrus tadi. Di tengah kesulitan kita, mari yang pertama kita buang hal-hal buruk di dalam hati kita. Mungkin ada kebencian, mungkin ada kemarahan, mungkin ada hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, mari kita buang. Maka dari itu, ketika beberapa waktu yang lalu sempat ramai, sempat heboh, beberapa orang pendeta yang kemudian berdebat tentang pemahaman teologi mana yang paling benar di tengah-tengah menghadapi situasi corona ini. Saya rasa perdebatan itu semua tidak diperlukan, karena pada akhirnya akan memunculkan kemarahan, akan memunculkan fitnah, akan memunculkan hal-hal yang tidak baik, yang pada seharusnya seperti yang disampaikan oleh Petrus di dalam bacaan kita, justru hal-hal buruk itu dibuang. Makanya jangan habiskan diri kita untuk menyimpan kemarahan, untuk menyimpan kedengkian. Tetapi mari isi diri kita dengan hal-hal yang baik. Lalu yang kedua, seperti yang disampaikan tadi, mari kita juga belajar seperti bayi. Di tengah situasi yang sulit ini, apa sih yang sebenarnya kita butuhkan? Kita sebagai masing-masing di tengah-tengah anggota keluarga nanti bisa sharing. Di tengah situasi sulit ini, apa sih yang sebenarnya diharapkan dari masing-masing anggota keluarga supaya terjadi, supaya bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, mendekatkan diri kepada Tuhan dan seterusnya. Dan dengan begitu, di tengah situasi sulit yang kita alami, pada akhirnya kita tetap bisa bertumbuh. Nah, inilah yang dikatakan juga oleh pemerintah dengan upaya gotong royong. Dalam arti, semua orang saling menolong satu dengan yang lain, tahu apa yang menjadi kebutuhannya, dan kemudian juga bisa menjadi penolong bagi yang lain. Nah, mari di tengah situasi sulit ini, bukan membuat kita semakin lemah, tetapi mari kita belajar seperti bayi tadi. Kita tahu apa yang kita butuhkan, kita tahu apa yang kita harapkan, lalu kemudian kita juga mencari, mengusahakan atas apa yang kita butuhkan dan kita harapkan itu, sehingga kita tetap bisa bertumbuh. Dikatakan tadi di ayat 3, kita mengecap kebaikan Tuhan. Dengan kita mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tetap akan bisa bertumbuh secara iman. Nah, mari itu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing.
Dan nanti di dalam PA setelah ibadah ini bisa sharing bersama-sama dengan anggota keluarga terkait apa yang dibutuhkan. Mungkin masing-masing anggota keluarga bisa sharing. Di tengah situasi seperti ini, apa yang diharapkan atau apa yang dibutuhkan oleh masing-masing kita semua. Di tengah-tengah kita menghadapi situasi sulit seperti ini. Selamat ber-PA, selamat sharing bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 144. Kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua, Yen Nunggelan Gusti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini marilah kita bersama-sama satukan hati kita. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami sudah bisa bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing membangun ibadah PA. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati menyertai kami semua. Di tengah-tengah situasi sulit yang kami alami pada saat ini, kami yakin tangan Tuhan tetap menaungi kami semua satu persatu. Di tengah segala aktivitas yang mungkin masih kami lakukan, di tengah segala tantangan yang kami alami, cobaan-cobaan yang menerpa di dalam kehidupan kami semua. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami satu persatu di tengah keluarga kami masing-masing. Khususnya bagi saudara-saudara kami mungkin yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati, tetap turut campur tangan, terlebih Tuhan berkenan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk umat kepunyaan Tuhan dimanapun berada, khususnya yang kami semua yang ada di Jemaat Mojosari ini, di tengah situasi kondisi yang kami alami dengan merebaknya virus corona ini, yang membuat kami harus beribadah bersama-sama dengan keluarga kami tidak bisa beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara satu persekutuan, ataupun kami tidak juga bisa beribadah di gereja, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap senantiasa menyertai dan memberkati dimanapun kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para tenaga medis, aparat kepolisian, TNI, dan juga petugas-petugas yang lain yang masih harus terus berjuang untuk menyelesaikan permasalahan virus corona ini. Berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka dapat menjalani tugas dan panggilannya juga dengan baik dan dengan sukacita. Dan mampukanlah kami semua ya Bapa,
untuk terus mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah, sehingga pergumulan terkait virus corona ini bisa segera terselesaikan. Dan khususnya juga untuk para pemimpin bangsa kami, seluruh aparatur pemerintahan yang saat ini kami yakini juga bekerja dengan luar biasa keras untuk menyelesaikan pergumulan virus corona ini. Kami mohon Tuhan memberkati mereka semua, memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan juga kesehatan, supaya mereka bisa tetap menjalani tugasnya dengan baik. Ya Bapa, malam hari ini di tengah keluarga kami masing-masing, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan ini. Di tengah situasi sulit ini, kami tetap berupaya untuk mewujudkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan. Semoga Tuhan memberkati persembahan ini dan dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapa, seru doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini ibadah sudah berakhir dan bisa dilanjutkan nanti sharing bersama dengan anggota keluarga, dan setelah sharing nanti bisa ditutup di dalam doa bersama-sama dengan anggota keluarga. Tuhan memberkati kita semua.